إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيخ لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in hingga yaumil qiyamah. Niyatu taqyidil masail. Ini niat-niat mencatat masalah-masalah. Artinya bila kita itu mendengar dari lisan orang alim, lisan tuan guru, ada masalah-masalah yang dianggap penting untuk diketahui, penting untuk diingatkan. Nah itu dicatat. Karena satu saat kayaknya masalah itu timbul kembali. Misal masalah nakal yang disampaikan di guru pada itu hukumnya haram. Alasannya ini. Nah itu perlu dicatat. Aja kitab berkitab seorang tulisannya ada di kitab. Nah kalau hanya keterangan di luar kitab itu perlu dicatat. Karena suatu saat ada masalah tulang bertamuan dalam kita. Nah karena ada catatan sudah kita membuka catatan banyak. Kalau perlu dalam catatan itu yang disampaikan guru si A. Itu yang pernah disampaikan guru si A atau si B. Makanya di kitab-kitab Bahari, banyak kitab Bahari itu berkata Syekh si Anu ini. Berkata Syekh si Anu ini. Berarti nang mangarto setiap sabda tuan guru itu dicatat. Karena kebanyakan catatan diulang satu buku. Nah kadang-kadang keterangan itu di luar kitab yang dibaca. Hanya timbul spontan bisa menerangkan. Nah si guru ini pernah baca di kitab yang lain pada itu. Ini pernah baca di kitab apa? Saat ini bisa menerangkan yang ada ini kegenangan sendiri. Lalu disampaikan. Mun kita kata mencatat, satu saat kita remang-remang jadinya. Aku jasa mendengar kamu ucapan guru siapa, ucapan guru siapa, asa mulia asa kada. Nah itu kadang-kadang ada dicatat. Ini ilmu ini bagaikan binatang liar. Bilanya lepas,
lalu ditangkap kembali. Lain tertulis di kitab nang ada pun kita hanya mandi buka kayak apa lah. Ini kadang-kadang dalam keterangan itu ada yang kada tertulis di situ. Kadang gurunya menerangkan mencangkup di kitab lain, nang hadir ini kada diisi kitabnya. Kadang sini menerangkan nang timbul liwat laduni di saat itu. Nah, bila kita kada mencatat hilang jangan. Nah, jadi niat mencatat masalah-masalah. Satu, tanwi hifzal ilmi, engkau berniat memelihara ilmu. Ilmu nang didapat tadi, ilmu nang didengar tadi. Niat apa? Memeliharanya. Dan wa masailihi, memelihara masalah-masalah ilmu. Wadakaikihi, dan memelihara yang halus-halus di antara ilmu. Ilmu-ilmu yang garib-garib. Termasuk yang perlu dicatat dia masalah itu. Kurang betakun kita. Nah, itu sementara kita belum dapat menjawab, kita catat kayak apa kata-kata ampun orang ini. Pertanyaannya itu apa kata-katanya. Nyata tambah kalimat atau kurang kalimat lain sudah. Di Quran, di hadis. Bila ada kalimat ini atau ada kalimat itu, lain sudah pahamannya. Jadi dalam pertanyaan itu mesti dicatat oleh yang menerima pertanyaan, kata-katanya seperti apa tadi. Lain kata-kata, kadang lain jawabannya, walaupun kata-kata itu mirip. Nomor 2, tanwi ayyan tabiha biha manittala'a 'alaiha wa takunu sadaqatan jariyah. Engkau berniat bahwa mengambil manfaat dengan masalah-masalah yang dicatat tadi, mengambil manfaat oleh orang yang memandang atasnya, dan adalah dia menjadi sedekah jariyah. Kalau masalah itu kita catat, ada catatannya. Mungkin kita mati kena dibaca oleh orang catatan kita tadi jadi sedekah jariyah. Ada ilmu yang dalam catatan kita nih, yang kada ditemukan di kitab lain. Itu jadi sedekah jariyah bila ada yang mengambil manfaat, ada yang mengamalkan. Nah, kalau orang yang berisi kitab itu mendabit itu mencatat. Ini barisnya kayak ini maknanya nang kayak ini. Itu perlu. Ya, kadang satu kalimat itu maknanya lain-lain. Jadi apa yang keluar dari lisan guru maknanya ini itu perlu didabit, dicatat di kitab gitu. Tapi itu masih yang tercantum di kitab. Lebih-lebih mencatat apa yang keluar dari lisan guru yang kadada tercantum di kitab itu. Jadi hanya mengambil dari kitab-kitab lain. Niyatul wudu ulang. Nah, ini niat wudu. Bila kita hendak berwudu, motivasinya wudu itu apa? Ini perlu tahu.
Adapun yang nawaitu wudu'a fardhan lillahi ta'ala, saja wudu fardu karena ta'ala, itu niat namangsahkan wudu. Itu niat namangsahkan wudu. Nah sebelum kita wudu tuh kita perlu ada niat. Anak wudu tuh nak sadar apa? Itu maksudnya. Nah, kalau kita memasang niat yang bagus-bagus, melipat ganda pahala wudu. Ini contohnya aku anak wudu mengikut sunnah Rasulullah. Aku anak wudu menjunjung perintah Allah. Quran menyuruh wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Aku berwudu ini untuk melazimi kebersihan di hati. Nah, itu niat maksudnya. Lain niat nah hendak bersumuha. Kalau hendak bersumuha itu niat yang saja berwudu. Fardu karena Allah Ta'ala itu niat anak berwudunya, hendak bersumuha. Itu wajib itu. Ada berikan niat. Nah, ada maksud pengarang di sini niat yang dianjurkan. Niat yang dianjurkan sunat niatnya ini. Bila kita lakukan, kita dapat pahala yang besar dan dapat fadilat apa yang kita niatkan. Nah, antara lain di sini satu, imtisalan li amrillahi ta'ala, menjunjung tinggi perintah Allah. Ini kita ini kadang nak sembahyang, cuma batal wudu jam 9 pagi, batal wudu. Lalu kita nak wudu, mengamalkan sunnah bila batal wudu. Nah, datang ke pewuduan kita. Niat wudu ini apa? Menjunjung tinggi perintah Allah. Dapat pahala sudah. Tambah pulang begitu hendak musumuha, saja wudu fardu Allah Ta'ala. Jadi niat menjunjung tinggi perintah Allah. Fi qaulihi ta'ala pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu itu idza kuntum ila shalah, apabila berdiri kamu kepada sembahyang, artinya bila kalian tuh hendak sembahyang. Andaikan batal hendak sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kamu. Al-Maidah surah Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Ada dalilnya udah tuh dalam Quran. Cuma di Quran ini ada menyebutkan niat. Di Quran menyebutkan bukan wudu mulai bersumuha, basuh dua tangan, menyapu kepala, membasuh dua kaki. Nah, ada pun niat termasuk wudu itu mengambil di hadis Nabi yang innamal a'mal binniyat. Nah, karena wudu tadi berupa amal itu kan diterima bila kada berniat. Nah, lalu hendak wudu itu berniat. Rukun wudu yang tersebut dalam Quran cuma 5. Al-hadis menambahi niat wudu. Kalau 6 jadinya. Memang syariat Nabi kita ini perpaduan antara Quran hadis. Kadang-kadang kada diperpadukan lawan hadis. Di Quran itu hanya menyuruh sembahyang, kada menyebutkan rakaat Zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, subuh berapa rakaat. Tadi dalam Quran menyebutkan rakaat. Quran itu cuma hakimus salah, didikan sembahyang. Nah, bila hendak tahu rakaatnya, cari di hadis Nabi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Jadi diperpadukan antara Quran dan hadis. Kadang dipisah. Berpegang lawan Quran aja lawan hadis kada menemukan hukum kita. Atau lawan hadis saja lawan Quran kada juga. Harus digabung antara Quran hadis. Zakat di Quran tua atau zakah.
keluarkan zakat. Quran kadang mengatakan binatang napa-napa yang dijakati. Nisabnya berapa? Ada dalam Quran. Nah, untuk mengetahui nisab itu cari di hadis Nabi. Binatang napa nafsu dijakati? Cari di hadis. Nah, hadis itu Nabi mengucapkan hadis itu wahyu dari Allah. Jadi kita kalau ada digabung dua. Di Quran hanya menyebut Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Quran nyebut Isra. Mi'raj itu di hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud untuk Busitah. Karena kita orang mukmin ini percaya lawan Nabi, percaya lawan ucapan Nabi, dan sedangkan ucapan Nabi di hadis Bukhari Muslim itu, Nabi itu Mi'raj saja. Lalu bila acara itu sering digabung, acara Isra dan Mi'raj digabung. Kalau mencari Mi'raj dalam Quran kan bertemu Isra aja itu. Mi'raj di hadis. Nah, jadi kadang-kadang digabung dua. Dalil kita syariat Islam ini gabungan Quran hadis. Anak tauli anak itu kadang-kadang ada bergabung mama abah. Fikih ini diumpamakan kayak anak supaya mudah paham. Quran diumpamakan kayak laki-laki, hadis diumpamakan kayak perempuan. Gabungan dua taulid lah anaknya fikih ngaranya. Fikih itu hasil perpaduan Quran hadis. Gabungan itu timbullah fikih. Fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Hambali. Timbul situ. Kadang ambilan fikih itu di Quran, kadang di hadis, kadang gabungan dua. Jadi Quran mengatakan bila hendak sembahyang, basuh muha, basuh dua tangan, sapu kepala, basuh dua batis. Ada menyebutkan niat, tapi hadis menyebut niat itu digabung dua. Nah, jadi bila anak bodoh kita niat menjunjung tinggi perintah Allah. Yang kedua, yanwi berniat ayyudkhilahullah al-jannata min babil wudu. Bahwa memasukkan akan dia oleh Allah ke dalam surga dari pintu wudu. Surga itu ada pintu ngarannya babus salah, bab sembahyang, ada ngaran pintunya. Di surga ada babul wudu, bab wudu. Pintu itu bangaran. Babus salah, ada babus siam, bab puasa. Ada beberapa pintu, pintunya itu bangaran. Di antara ngarannya babul wudu, pintu wudu. Jadi mun kita wudu, kita harapan supaya dimasukkan lewat babul wudu, pintu wudu gitu. Tiga, ayanwiya ada asunan. Dia berwudu niat menunaikan sunnah-sunnah. Wa yahsyurahullah berniat bahwa menghalau akan dia oleh Allah malhurril muhajjalin beserta orang nang putih wajah dan putih dua tangan di hari kiamat. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Bila Muhammad mencarunung bagaikan bulan, dua tangan ini putih mencarunung juga buat umat Nabi Muhammad. Ini bekas wudu. Jadi di akhirat itu kadang kali memilih ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Isa. Kalau nang Muhammad carunung bagaikan bulan, tangan nang bekas air wudu itu bercahaya. Nah, malaikat kadang kali bolakan nih, bola nggak baca cahayanya maksudnya. Ini umat Nabi Muhammad. Ini berniat apa supaya dihalau oleh Allah hari kiamat.
beserta rombongan orang putihnya bercahaya, yang muhanya bercahaya, dua tangan dan kakinya bercahaya. Betis nafas wudhu untuk bercahaya juga. Nang keempat, tanwi inda basril yadil yumna ayyutiyaka kitabak biha. Engkau berniat ketika membasuh tangan kanan bahwa memberi Allah akan engkau kitab catatan itu dengan tangan kanan. Itu waktu membasuh tangan kanan. Niat hati mudahan mengambil catatan amal udah. Ini bila tangan kanan alamat selamat, bila menyambut dengan tangan kiri alamat bermasalah. Catatan neraka dulu. Atau bisa juga doa waktu kita membasuh tangan kanan di hati berdoa, ya Allah berikan catatan amal hamba di akhirat dengan tangan kanan. Di hatinya waktu membasuh tangan kanan tadi berdoa. Nang kelima, yanwi dia berniat ayah dura kalbu, taknya bahwa hadir hatinya fil wudu pada waktu wudu, atau ayah dura bisalah sehingga hadir juga hatinya waktu sembahyang. Ini waktu wudu lah hati itu kontak dengan Allah, sembahyang ini kontak juga. Bila waktu wudu nih kita mahayal, waktu sembahyang mahayal. Bila waktu wudu nih masih kalot pikiran, galau, sembahyang tetap galau. Tidak di kitab Bustanul Arifin di situ, tidak hadara qalbul abdi bil wudu hadara fis salah. Bila hadir hati hamba waktu wudu, kontak hati Allah Ta'ala, waktu sembahyang kontak dia. Ini udah berhubungan, dekat hubungannya. Bila waktu wudu nih hati kontak dengan Allah, waktu sembahyang kontak dia. Bila hati waktu wudu nih kada kontak, sembahyang kada kontak dia. Ini erat hubungannya antara wudu dengan sembahyang, antara syarat dengan rukun, erat hubungannya. Makanya dimakruhkan waktu wudu itu berpandir. Karena kalau kita berpandir lawan kawan waktu wudu, berarti kita hati kada kontak. Waktu sembahyang kita kadang pamandiran mereka kadang. Abayang masih pandir lawan kawan tadi. Yang berpandir waktu wudu. Seharusnya waktu wudu itu berdamai. Nang membantu kita supaya kontak itu, kita waktu imbah berniat, waktu bersumuhan nang kedua, nang ketiga, berdoa ya Allah putihkan hatiku dan wajah. Kenapa jadi berdoa di hati gitu? Supaya mengontakkan hati itu ya. Supaya terkontak. Ini waktu bersujud tangan ya Allah berikan catatan amal hamba dan tangan kanan. Waktu membaca tangan kiri, ya Allah jangan engkau berikan kitab catatan amal disambut dengan tangan kiri. Waktu kita menyapu kepala, niat hati kita apa? Allah doanya, Allah maharrim syahri wa basyari ala nari, Allah haramkan bulu dan kulitku dibakar oleh api neraka. Waktu kita bawa kumur, maka ingat di hati ya Allah, tolong hamba harus berzikir. Akhirni ala zikrik wa syukrik. Tolong aku supaya aku lidahku selalu berzikir dan bersyukur. Di hati aja. Ada apa itu supaya mengontakkan hati Allah Ta'ala waktu wudu. Jadi kadang-kadang lainnya. Waktu mesubatisnya, ya Allah tetapkan jiwaku, tetapkan mentalku, tetapkan hatiku di jalan yang benar. Imam Ghazali melajari dia kayak itu doa. Setiap basuh anggota itu ada doanya supaya hati itu kontak dengan Allah.
Karena bila hati itu kontak dengan Allah waktu wudhu, waktu sembahyang kontak. Bila mahaya, ini mahaya juga. Ini hubungannya sangat erat antara wudhu dengan sembahyang. Nanang keenam, yanwi ayyutahhirahullah minal ma'asi zahiran wa batina. Dia berniat bahwa mensucikan akan dia oleh Allah dari segala macam maksiat zahir dan batin. Kita nak wudhu tersirat di hati. Aku wudhu ini mudahan Allah bersihkan jiwaku dari maksiat zahir dan batin. Sementara kita berjalan menuju kewuduan, waktu bersumuha itu kayak biasa saja ke wudhu pandu kelatan. Itu niat memansakan wudhu. Begitu kita batal wudhu, nah kita nak berjalan ke kewuduan. Niat hati mudahan Allah sucikan jiwaku ini dari segala macam maksiat zahir dan batin. Nah karena niat demikian, Allah akan membersihkan zahir batin kita. Ada bulan ini bulan kainah ada saatnya. Minimal waktu anak mati kita. Allah kabulkan apa yang kita niatkan itu. Nah itu macam-macam niat untuk niat sebelum melakukan. Nah termasuk sunnah Rasulullah itu idamatul wudhu, mengakali wudhu. Arti mengakali wudhu itu bila batal wudhu. Itu dianggap mengakali. Batal wudhu, batal wudhu. Nah orang yang mengakali wudhu bila batal wudhu itu banyak fadilat yang Allah berikan. Pertama itu di kitab I'anatul Talibin. Jadi pertama di masalah wudhu. Pertama yaitu sa'atul rizki, Allah meluasakan rezekinya. Orang ini bila batal wudhu, ada macam anak sembahyang. Mbahnya behira, mbahnya pak kami wudhunya. Luas rezeki. Yang kedua, wa mahabbatul hafazah, malaikat hafazah, malaikat yang menjagai kita nih, nama awasi kita nih, cinta lawan kita, sayangnya. Sehingga kita ini dilindunginya dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang jahat. Orang yang cinta pasti membela yang dicintainya. Orang yang cinta mesti melindungi orang yang dicintainya. Nah kalau kita rutin bila batal wudhu, malaikat penjaga kita nih cinta lawan kita. Nah sehingga orang hendak berniat jahat lawan kita itu sebelum melakukan sudah dipukul oleh malaikat. Malaikat kamu ini orang itu sayangi, kenapa kamu musuhi? Yang ketiga, wattahassun, binting diri. Binting diri dari kejahatan sihir, kejahatan orang-orang yang niat jahat. Di saat ini misal kita wudhu kada batal. Andaikan saat ini kurang mengiring sihir, tablik gagal. Karena saat ini kita dalam keadaan wudhu kada batal. Rahatan kita batal wudhu, lalu kada berwudhu, andaikan sihir dikirim orang karena kita. Karena rahatan kita batal wudhu. Jadi binting diri dari sihir, dari ilmu-ilmu hitam, dari kejahatan orang yang jahat.
orang bilang batal wudu. Langkah 4, wal hibzu minal ma'asi, dipelihara oleh Allah dari maksiat. Jadi andaikan hendak melakukan maksiat ada taburan kada jadi. Orang lain kada ada. Andaikan mau maksiat mulus jalannya, tapi gagal kada jadi. Kenapa? Ini wudunya menabur, wudunya menghalangi. Wal hibzu minal ma'asi. Itu idamatul wudu. Ini amalan nang mesti digawi oleh orang-orang saleh, mesti digawi oleh orang-orang takwa, mesti digawi oleh orang-orang alim, apalagi aulia Allah. Mereka bila batal wudu batal. Datang seorang laki-laki menuntut ilmu, datang kepada Imam Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Hai tuan guru, pelajari ulun ilmu. Waktu itu ngaranya ilmu kimia, sehingga batu mendijapai jadi emas, kertas daun mendijapai jadi duit. Ajari ulun. Jadi dari Syekh Asyadzili, aku siap melajari ilmu itu, tapi ikam harus melaksanakan apa yang aku perintah dulu. Kenapa guru? Nah, ikam amalkan dalam setahun ini, nah mulai hari ini, bila batal wudu itu aja ikam siang ke malam lah, batal wudu ikam. Walaupun berapa kali, hanya 5 menit membatalkan tuh wudu pulang. Ini untuk mengamalkan itu diuji dulu. Harus satu kantut aja. Ujian. Wudu berapa kali kamu wudunya? Bila diitihi oleh Allah, diserah hendak mengamalkan doa wudu orang ini. Nah, kayaknya ada pertolongan Tuhan. Ada sebadan-badan lagi nya. Kalau diamalkan di seorang laki-laki. Ada sempat 1 tahun, sekitar 6 bulan saja. Nah, ini baru orang mengambil banyu di sumur, nah, di ulur gayung, Betali ini, ambil banyu ke sumur. Udah kayak kita ini, Pak, ada mesin penyedot. Melihat di bawah itu banyu, dan gayung pun begitu sampai berbunyi, taplong berbunyi. Tarik talinya sampai ke atas, hibak lawan amas, kada ada bajunya, ada amas hibak. Bingung aja nih banyu, apa kayak dia turunakan belakangnya. Berbunyi kayak bagayung karena banyu berbunyi. Begitu turun, angkat tariknya sampai ke atas, hibak pulang lawan amas. Nah, udah itu datang lapor kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Hai tuan guru, ulun mencibuk banyu, batal nak wudu, malakan nang do mau wudu dari hibak gayung. Biasanya hibak gayung tuh lawan banyu nih, hibak lawan amas. 2 kali orang mencibuk, hibak lawan amas keduanya. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadzili, nah berarti belum pelajari sudah jadi dalam diri kamu. Jadi kadalah paling melajari. Ya sudah pun ikam untuk amalkan ikam bila batal wudu. Bila ikam kada berduit, ada caranya lah taala beri. Mah amas tadi kah? Atau kertas kah jadi duit? Atau daun kah jadi duit? Artinya duitnya memutik aja, kada lapah mah milih memutik aja lagi. Nah, bisi pohon duit sudah. Batal wudu. Pemula tuh memang lapah dahulu.
sampai batal terus. Inya Tuhan nak tahu bujur kada hendak mesti diuji dulu. Kada nyaman ya. Oh jadi Tuhan bisa bujur hendak nih. 24 jam beratus kalinya bodoh. Ada kapok-kapoknya kalau sejarah ada. Ini jadi ketua normal lagi biasa lagi. Harap ada bodoh batal bodoh. Kalau semua orang kau mengamalkan itu. Iya, kayak menakib orang-orang wali itu kudu sembahyang subuh, iya kudu sembahyang isya. Berarti malam tuh orang kada berbatalan, buring kada, bakami kada, behira kada. Kudu sembahyang subuh, iya kudu sembahyang isya. Ada bebatalan tahan. Kalau Abu Hanifah tuh 50 tahun, kudu sembahyang subuh, iya kudu sembahyang isya. 50 tahun. Imam Abu Hanifah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menakibnya 40 tahun. Kudu sembahyang subuh, ya kudu sembahyang isya. Kita walaupun kada beguringan di runda, coba berapa kali bakami, berapa kali bakantot. Ini belum menjadi pun kita lagi. Andaikan andaikan orang ini kada punya amalan penarik rezeki cukup bela batal beuduk harap dan sudah karena itu sulit daripada bebacaan. Ini namun bebacaan ini dia 1000 sehari banyak aja nang kawa. Apalagi ini 100 kali sehari rutin tiap hari banyak aja nang kawa. Batal buduk ngalih mencari nangkawa, cuma ada nangkawa. Dan luas rezeki pengertian sini ada dua, luas rezeki zahir, luas rezeki batin. Nah rezeki batin ini berupa ilmu, termasuk ilmu laduni. Orang nang rutin bela batal buntu rezeki batin dapat, rezeki zahir dapat. Ilmu-ilmu laduni itu tumpah launinya. Udahnya nang rezeki zahir. Memang wajar amalannya lapah. Dan itu amalan Nabi. Amalan para pengikut Nabi. Nabi Musa, anak Musafir, puji Tuhan, andaikan engkau dalam musafir itu berbahaya, sedangkan engkau batal wudhu, jangan meniwas aku ya Tuhan, tiwas diri sendiri. Karena ikam kan lebih wudhu. Tapi andaikan ikam tujuan wudhu, ternyata dapat bahaya, tiwas aku ada apa-apa. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa aja suruh Tuhan wudhu. Nah sedikit niat lubsi saubil jadid, niat memakai pakaian yang baru. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syaikhul lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.